Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, di sini akan kami sampaikan cara atau tutorial melaksanakan pendaftaran online berbasis web di SMK Muhammadiyah Berbah. Langsung saja ya. Langkah pertama yaitu kita masuk ke websitenya, yaitu www.smkmuhberbah.com. Ini ya, yang paling atas ini bisa kita klik saja. Nah, sekarang kita sudah masuk di web pendaftaran ya. Di sini di paling bawah ini ada petunjuknya juga. Jadi silahkan nanti kalau ingin dicermati atau dibaca dulu sebelum melakukan pendaftaran, silahkan bisa dicermati. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke yang paling atas. Ini ada keterangan pendaftar laki-laki, perempuan, dan tombol mendaftar. Nah, di sini untuk mendaftar kita klik dulu tombol mendaftar ini. Nah, kita klik. Perlu kita ingat untuk di form pendaftar ini, di sini kita belum benar-benar mendaftar ya. Di sini kita hanya meregister nomor induk kita atau NIK kita sebagai calon pendaftar. Jadi nanti setelah melakukan pendaftaran di sini perlu melakukan kelengkapan data dengan akun ini, dengan akun yaitu NIK kalian gitu ya. Nah, kita contohkan untuk pengisiannya. Pertama kita mengisi NIK dulu ya. Contoh saja di sini. Misal saya contohkan di sini 3404. Nah, di sini sudah ada misalnya 66 gitu ya, 36. Nanti bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian jalur masuk gelombang 1. Nama lengkap silahkan dituliskan, misalnya Edi Setio, misal ini ya, misalnya Edi Setio. Kemudian nama panggilan siapa? Edi gitu misalnya. Kemudian kita pilih jenis kelaminnya, jenis kelamin laki-laki. Kemudian tempat lahir misalnya Berbah gitu ya. Tanggalnya misal tanggal 6, bulannya misal bulan 2, kemudian tahunnya misal tahun 2000, lahirnya tahun 2000 gitu ya. Misal ini cuma misal. Jurusan yang dipilih misalnya di akuntansi. Oke, ini sudah diisi semua. Jangan sampai kolom ini tidak terisi ya. Jadi harus terisi semua. Kemudian kalau sudah, kita klik submit di sini. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan akun ya untuk pendaftaran pendaftaran peserta didik di web SMK Muhammadiyah Berbah. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan akun tadi, kita lakukan login ya. Di sini di pojok kanan atas di sini ada tombol login. Kita harus login dulu untuk melengkapi data yang harus dikirimkan. Ya, kita coba, kita klik login. Ya, di sini ada keterangan. Untuk login siswa, lakukan pendaftaran sebelum login. Kita sudah melalui ini. Kemudian gunakan NIK sebagai password. Jadi NIK di sini itu untuk username ini atau NIK di sini kita tuliskan yang tadi. Kemudian kita klikkan passwordnya tadi apa? Passwordnya itu adalah NIK itu sendiri. Nah, misal kita coba 3404. Nah, di sini otomatis kesimpan ya, bisa kita klik saja. Nah, kemudian passwordnya kita ketik sama seperti yang di NIK itu 3404066 gitu. Kalau sudah, kita klik login. Kliknya yang login ya, bukan yang daftar. Kita klik login. Nah, setelah klik login, di sini kita disediakan atau diberikan formulir secara online ya. Bisa dilengkapi di sini atau bisa diedit. Nah, di sini ada keterangan, ada pemberitahuan. Lengkapi terlebih dahulu biodata Anda sebelum melakukan apply pendaftaran. Jadi sebelum kalian melakukan apply, pastikan biodata ini atau formulir ini itu dilengkapi terlebih dahulu. Contoh misalnya di sini ada keterangan wajib diisi ini ya. Nah, wajib diisi ini wajib diisi berarti harus diisi, jangan sampai tidak diisi. Ini juga sama. Soalnya nanti kalau sudah di apply atau sudah diklik yang paling bawah ini, nah, apply pendaftaran ini, kalau sudah diklik di sini, itu nanti
tidak bisa diedit lagi gitu ya. Jadi pastikan sebelum klik apply itu harus sudah diedit semua. Nah, cara mengeditnya gimana? Di setiap kolom ini itu di sini ada tombol pensil ya. Nah, bisa kita klik di sini tombol pensil di sini, misalkan pendaftaran ini ya, kita klik pensil. Nah, di sini akan muncul agar ada yang bisa diedit, misalnya gelombangnya atau jurusannya itu bisa diedit. Nah, misalkan foto ini kalau misalnya ingin ditambahkan itu bisa juga, kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita pilih choose file ini ya, kita pilih choose file. Maksimal ukuran foto adalah 1 mega ya. Kita choose file. Misal di sini saya ambil contoh misal di sini ya, kita pilih down. Nah, fotonya akan tampil seperti ini, kemudian kita klik simpan. Nah, saya kurang tahu apakah ini size-nya ukurannya lebih dari 1 MB atau tidak, tapi ini agak lama ya. Jadi pastikan nanti ukurannya itu di bawah 1 mega. Nah, di sini tidak tampil karena mungkin terlalu besar ya. Kita coba lagi ya. Misalnya klik di sini, kemudian choose file, kemudian pilih yang misalnya yang inilah, misalnya di sini. Kita klik down. Nah, kemudian klik simpan. Kita tunggu. Nah, di sini foto berhasil diupdate ini ya keterangannya, sehingga fotonya sudah bisa diupdate. Jadi pastikan foto itu kurang dari 1 MB atau maksimal 1 MB gitu ya. Kemudian di kolom identitas peserta didik baru ini kita klik yang belum diisi, ini kita coba isi. Misalkan di sini kita klik tombol pensil ini, kemudian yang belum diisi ini misalnya agama kita pilih agama Islam. Kemudian nomor telepon bisa kita isikan misalnya 082 254 678. Ini cuma contoh ya. Tinggi misalnya contoh 170, beratnya misalnya 75, jumlah saudara misalnya 3, kemudian anak kedua misalnya anak kedua gitu ya. Nah, kalau sudah kita simpan, klik simpan di sini. Nah, kita simpan, kita klik simpan. Maka ada keterangan identitas siswa berhasil diupdate. Begitu juga untuk formulir yang lainnya, misalnya data ayah kandung, cara mengisinya sama. Nah, data ibu kandung, cara mengisinya sama. Ini mohon untuk yang keterangan wajib diisi ini harus diisi terlebih dahulu. Semuanya sama ya, caranya seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk melampirkan berkas. Sebenarnya di sini berkas bisa dikumpulkan secara offline ya, atau dikumpulkan di sekolahan. Tetapi di sini kalau misalnya teman-teman ingin mengupload itu boleh, dan berkas di sini format filenya itu harus PDF gitu ya. Jadi selain PDF itu tidak bisa. Nah, caranya bagaimana? Caranya dalam formulir berkas pendudukan dan berkas lampiran ini itu kita klik di sini ada tulisan add file ini ya. Nah, add file ini kita bisa klik. Nanti akan muncul pop up seperti ini. Kemudian tinggal kita pilih lampiran yang mau diisi apa. Ini bisa mengisikan beberapa kali ya, bisa 2 atau 3 gitu ya. Misal lampiran yang mau diisi apa. Nah, misalnya lampiran yang mau diisi itu adalah kartu keluarga misalnya, kartu keluarga. Kemudian di keterangan ini juga wajib diisi nih keterangan. Nah, keterangan ini wajib diisi. Nah, ini tadi sempat coba ya, keterangan ini kita isi dengan format seperti ini. Misalnya tadi nama saya Edi Setio, kemudian diketikkan underscore. Keterangan tadi apa lampirannya di sini, kartu keluarga, berarti kita ketikkan kartu keluarga itu ya. Jadi nanti dia ketika filenya itu diupload, namanya itu langsung
Edi Setio kartu keluarga. Tapi nanti kalau yang diupload adalah KTP atau ijazah, nah itu nanti juga di keterangan di belakangnya ini itu dituliskan ijazah atau KTP seperti itu. Kemudian kita pilih filenya di sini harus PDF ya, perlu diingat harus PDF. Kemudian nanti cara untuk scan PDF akan bisa dilihat di halaman awal tadi ya, di situ sudah diterangkan cara membuat file itu menjadi format PDF. Nah, langsung saja kita pilih filenya. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian kita pilih file di sini. Nah, ini ya, file di sini. Kita klik file. Nah, kemudian kita pilih yang formatnya PDF. Nah, format PDF misalnya ini ya. Misal di sini saya mengambil ini sebagai contoh kartu keluarga. Misalnya ini akan saya upload. Kita klik di sini. Nah, di sini ya sudah muncul keterangannya. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, di sini ada keterangannya berkas berhasil diupload seperti itu. Nah, oke, kemudian selanjutnya kalau misalnya formulir ini sudah diisi lengkap, sudah diisi dan dipastikan benar, silahkan dicek kembali ya nanti ya. Ini kalau sudah yakin semua, bisa diklik apply pendaftaran, gitu ya. Kemudian ini untuk berkas pendukung, kalau ingin ditambahkan lagi bisa menggunakan cara yang tadi, yaitu klik add file, kemudian pilih file yang lain, misalnya ijazah, KTP atau akte. Nah, bisa ditambahkan lagi. Ini hanya contoh saja. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, filenya ini sudah terlampir ya, bisa kalian klik apply pendaftaran. Nah, di sini ada apa lagi, apakah Anda sudah yakin? Nah, nanti kalau misalnya belum yakin, bisa di close kemudian diedit kembali, karena setelah di apply pendaftaran itu tidak bisa diedit lagi melalui web, gitu ya. Jadi pastikan data sudah benar. Kalau sudah yakin, pilih kirim. Nah, di sini pendaftaran berhasil dikirim, tinggal menunggu pengumuman hasil pendaftaran. Nanti untuk pengumuman kalian bisa melihat info pengumuman itu melalui web ini. Jadi cukup login dengan NIK kalian dan nanti akan muncul keterangan sudah diterima atau tidak diterimanya di web ini, seperti itu. Nah, kalau ini masih bingung, silahkan nanti bisa ditanyakan melalui narah hubung ya. Di beranda tadi sudah ada narah hubungnya, ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Silahkan nanti menghubungi di nomor handphone itu untuk mengetahui cara pendaftaran yang lebih lanjut. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami contohkan ini bisa sedikit memberikan wawasan dan pemahaman, supaya nanti ketika teman-teman semua mendaftar di SMK Muhammadiyah Berbah bisa lancar, kemudian semoga bisa diterima semua. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.